Mengenal masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan MPLS Ramah berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud nomor 10 tahun 2025. Apa itu MPLS Ramah? Masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan MPLS Ramah adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengenalkan warga, kurikulum, dan lingkungan. Kegiatan ini dirancang dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan untuk memperkuat karakter dan profil lulusan. Prinsip MPLS Ramah. Ramah memuliakan, menghormati hak anak, dan menjunjung tinggi nilai karakter. Edukatif, Mengandung nilai-nilai pendidikan. efektif, dan efisien. Sesuai dengan maksud dan tujuan MPLS Ramah serta menggunakan sumber daya dengan optimal. Inklusif, Dapat diakses oleh seluruh murid. partisipatif, Melibatkan seluruh warga dan komite satuan pendidikan. fleksibilitas, Menyesuaikan kondisi dan kebutuhan dengan mengacu pada panduan. Apa sih manfaat MPLS Ramah? 1. Membantu murid baru menumbuhkan karakter dan memperkuat profil lulusan melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan pagi ceria. 2. Mendorong murid baru untuk mengenal, beradaptasi, dan membangun interaksi positif dengan warga dan lingkungan satuan pendidikan. 3. Memfasilitasi murid baru untuk memahami kurikulum dan budaya pendidikan. 4. Membantu guru untuk mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan murid. Siapa sajakah yang boleh menjadi panitia di MPLS Ramah? Ya, yang boleh menjadi panitia MPLS Ramah adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, guru, pembimbing, dan pengawas kegiatan. Apakah boleh OSIS dan MPK terlibat dalam panitia? Oh, boleh tentunya. Hanya OSIS atau MPK boleh terlibat sebatas sebagai pendamping, bukan pelaksana utama, dan harus berada di bawah pengawasan guru. Jelaskah? Jelas. Lalu, ayah bunda sebagai orang tua boleh terlibatkah? Sekolah wajib mensosialisasikan jadwal, tujuan, larangan, dan mekanisme pengaduan kepada orang tua atau wali. Jadi, keterlibatan ayah bunda sebagai orang tua atau wali juga dihimbau untuk menghantar calon murid baru pada hari pertama dan atau selama MPLS. Nah, itulah sebagai bentuk perlibatan keluarga. Apa sajakah kegiatan saat MPLS Ramah? 1. Kegiatan untuk menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil kelulusan murid baru melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertemuan pagi ceria, pengenalan profil lulusan, dan aktivitas lainnya
yang terkait program pencegahan penyimpangan isu sosial, di antaranya judi online, nafsa, dan keadaban digital. 2. Pengenalan dan interaksi positif dengan warga satuan pendidikan. 3. Pengenalan sarana dan prasarana satuan pendidikan. 4. Pengenalan fasilitas umum yang tersedia di lingkungan terdekat satuan pendidikan. 5. Pengenalan visi, misi, dan tujuan sebagai ciri khas satuan pendidikan. 6. Pengenalan intrakurikuler dan kokurikuler yang dilaksanakan di satuan pendidikan. 7. Pengenalan kegiatan kesiswaan. 8. Pengenalan budaya satuan pendidikan. 9. Kegiatan asesmen MPLS ramah untuk literasi membaca dan numerisasi. Dan yang ke-10, MPLS ramah dilakukan selama 5 hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran tahun ajaran 2025-2026 yang biasanya sebelumnya akan diadakan kegiatan pra MPLS, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025. Khususnya di Sekolah SMP Negeri 17 Kota Tangerang. Lalu kegiatan yang dilarang dalam MPLS ramah apa saja kah? Yap, kegiatan yang dilarang: 1. Memberikan tugas yang tidak masuk akal atau tidak relevan. 2. Aktivitas yang mengarahkan pada kekerasan. 3. Kegiatan yang dilakukan tanpa pengawasan guru. 4. Penggunaan atribut yang tidak edukatif dan tidak relevan. Semoga bermanfaat. Mari kita menghormati dan memuliakan hak anak dan menjunjung tinggi nilai karakter.